Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Nurul Fatimah Sahra dalam Bincang-Bincang Santai Nurfal TV. Saat ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sosoknya yang gaul, milenial, dan inspiratif. Beliau adalah Bapak Abdul Effendi selaku Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borongganjeng Bulukumba. Yuk langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk dalam pertanyaan nih Pak, boleh dong Bapak memperkenalkan diri berikut latar belakang Bapak. Jadi nama lengkap saya Abdul Effendi, lebih akrab dipanggil dengan Effendi. Latar belakang pendidikan, saya lulusan S1 STKIP Muhammadiyah Bulukumba, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, langsung saja nih Pak. Boleh diceritakan sedikit tidak mengenai pengalaman kerja Bapak selama menjadi kepala madrasah di Nurul Falah? Jadi saya diangkat menjadi kepala madrasah di MA Nurul Falah itu sejak tahun 2017. Dan itu sampai saat ini tahun 2022 tahun ini saya masih menjalankan tugas ini, dan alhamdulillah semua itu berjalan lancar berkat dukungan beberapa pembina. Dari awal sampai hari ini kami bekerja keras membina anak-anak kami, sekaligus buat program-program atau terobosan-terobosan terbaru yang menjadikan MA Nurul Falah itu menjadi suatu destinasi bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Kalau boleh tahu, usia Bapak saat pertama kali menjabat sebagai kepala madrasah itu berapa ya Pak? Oh ya, jadi saya diangkat menjadi camat itu di saat saya berusia 32 tahun, dan itu menjadikan saya sebagai kepala madrasah termuda pada waktu itu di lingkungan Kementerian Agama. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya dan cukup membanggakan bagi saya. Wah, sesuatu hal yang harus diapresiasi ya Pak, karena Bapak sendiri bisa dijuluki sebagai kepala madrasah termuda di Bulukumba. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkembangan di Nurul Falah sendiri dari masa jabatan Bapak pertama kali hingga sekarang? Perkembangan MA Nurul Falah sejak saya menjabat camat itu sangat luar biasa sampai hari ini, yang dari sebelumnya dipandang sebelah mata menjadi madrasah pilihan bagi orang tua di luar sana. Itu berkat kerja keras para pembina. Tugas saya hanya sebagai camat itu hanya memberikan jalan bagi para pembina. Silakan semua pembina bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, bertanggung jawab di tupoksi masing-masing. Insya Allah madrasah ini akan menjadi madrasah yang unggul, madrasah destinasi. Jadi saya memberikan ruang kepada semua pembina untuk mengeluarkan ide dan gagasannya, membuat program di madrasah supaya madrasah ini bisa berkembang dengan cepat dan menjadi pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kalau boleh tahu, program apa saja ya Pak yang telah dikeluarkan di Nurul Falah ini? Sejauh ini program-program yang ada di Nurul Falah itu sejak saya menjabat camat, adapun program pertama itu yang saya lakukan adalah saya membuka jurusan IPA, mengingat jurusan itu begitu penting bagi peserta didik kita, karena beberapa tahun sejak berdirinya MA ini tidak pernah terbuka jurusan IPA di madrasah ini. Itulah yang menjadi inisiatif saya selaku camat, yaitu membuka jurusan IPA, dan alhamdulillah ternyata banyak anak-anak yang sangat berminat untuk masuk di jurusan itu. Dan berkat terbukanya jurusan itu, alhamdulillah sampai hari ini anak-anak mengukir prestasi di setiap olimpiade-olimpiade yang dilakukan, baik itu online maupun secara perlombaan di tingkat kabupaten. Itu banyak anak-anak yang mendapatkan medali. Dan selain daripada membuka jurusan IPA, kami tetap menjalankan program yang sudah ada, yaitu yang bergerak di bidang keagamaan, yang dimana kita tetap melakukan pembinaan dakwah terhadap anak-anak, pelatihan ceramah, dan ditambah lagi dengan ada lembaga tahfiz yang berdampingan dengan MA, sehingga ketika masuk di MA Nurul Falah itu bisa kita memilih jurusan tahfiz.
Karena kita memang di sini membuka jurusan tahfiz dan itu khusus untuk para calon santri-santriwati yang berminat untuk menjadi seorang tahfiz. Nah, kemudian selain dari itu kami juga membuka atau memprogramkan tentang kegiatan literasi yang dimana hasilnya itu banyak santri-santriwati kita yang berhasil menulis buku dan sampai hari ini tetap anak-anak berkarya menulis buku dan sudah banyak bukunya yang sudah terbit. Oh ya, tadi Bapak bilang jurusan IPA itu baru-baru ini dibuat dan ternyata banyak siswa yang berminat. Itu artinya sebelum adanya jurusan IPA di Nurul Falah hanya umum ya Pak, kelas-kelas umum saja? Jadi sebelum jurusan IPA itu saya bentuk, santri dan santri itu hanya memilih jurusan IPS dan tidak ada jurusan lain. Dan sejak saya masuk itu, jurusan IPA itu terbentuk, alhamdulillah. Sekarang sudah ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS, dan peminatnya ya, alhamdulillah lumayan banyak. Kita seimbangkan antara yang masuk jurusan IPA dan masuk jurusan IPS. Oh ya, selanjutnya nih Pak, kan secara geografis Nurul Falah sendiri terletak di pelosok desa. Nah, apakah menurut Bapak hal ini merupakan salah satu penghambat untuk para pelajar di Nurul Falah untuk bersaing dengan sekolah lainnya yang bisa dikata terletak di kota? Secara geografis SMA Nurul Falah itu memang terletak di pedesaan. Itu kebetulan berada di desa Borongganjing, desa Garuntungan, Kecamatan Kindang. Itu merupakan desa yang berada di bawah lereng gunung, desa pelosok. Tapi saya rasa itu merupakan bukan hambatan besar ya untuk berprestasi. Karena kita di sini ditunjang oleh jaringan internet yang sangat bagus. Di semua media-media pembelajaran, lomba-lomba itu bisa kita ikuti dengan baik dengan akses internet yang sangat baik. Itu artinya perkembangan teknologi di Nurul Falah sendiri sudah sangat pesat ya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini perkembangan teknologi di Nurul Falah itu sangat berkembang pesat. Itu salah satu alasan kenapa kita tetap eksis sampai hari ini, kita bisa berkembang sampai hari ini dan bersaing dengan madrasah-madrasah di luar sana yang ada di kota. Karena itu tadi penunjangnya adalah jaringan internet yang sangat bagus dan kita betul memaksimalkan jaringan itu. Nah, oh ya, melihat dari penampilan Bapak nih yang bisa dibilang gaul dan milenial, dan anak muda bilangnya sih cocok banget ya untuk mereka berkomunikasi. Nah, apakah menurut Bapak ada sesuatu hal, cita-cita Bapak atau harapan yang selaras gitu untuk para remaja khususnya anak SMA seperti kami? Jadi melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang, kita memang perlu melakukan pendekatan yang sesuai dengan samanya anak-anak. Dan zaman sekarang itu adalah zaman milenial yang itu mengharuskan kita sebagai pendidik yang berpenampilan milenial, menjaga pergaulan kepada anak-anak dan tetap menjalin silaturahim, menjalin komunikasi yang bagus dengan anak-anak tanpa melakukan batasan-batasan terhadap anak-anak. Bagaimana kita mendekati anak-anak sesuai dengan zamannya supaya anak-anak tidak salah jalan, tidak salah mengartikan pergaulan ini. Dan anak-anak zaman sekarang memang lebih butuh pendekatan karena sangat dipengaruhi oleh media-media yang bisa diserap oleh anak-anak. Dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak dekati secara pergaulan yang kita otomatis pergaul itu kita seperti anak-anak itu sendiri. Oh ya, kan penampilan Bapak ini gaul nih, tidak seperti dengan kepala madrasah lainnya yang setiap harinya berpakaian dinas dan sebagainya. Nah, apakah sebelumnya Bapak pernah mendapatkan kritikan dari guru lain atau siswa atau bagaimana Pak? Terkait masalah penampilan, dari sejak saya menjadi guru sampai hari ini, saya tidak pernah merubah penampilan saya selalu berpakaian apa adanya. Yang bagi saya, prinsip saya itu yang penting pakaian saya rapi dan sopan. Dan kemudian untuk anak-anakku sendiri, saya rasa itu tidak perlu ditiru. Karena standar pakaian untuk santri dan santriwati itu saya rasa ada tertibnya. Nah, cukuplah memakai pakaian yang menutup aurat yang sesuai aturan yang sudah ada.
Nah, kalau pakaian saya yang sehari-hari ini, ya mungkin ada yang beberapa orang yang sering menegur, ya tapi kan saya rasa pakaian saya masih cukup sederhana, cukup sopan, dan itu saya rasa tidak mengganggu ya. Oke, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan para pelajar, khususnya siswa di Nurul Falah untuk mengembangkan potensi mereka secara potensial? Saya rasa banyak ya yang harus dilakukan, utamanya jangan berhenti belajar, kemudian pelajaran-pelajaran itu tidak hanya didapatkan di dalam kelas, tapi bisa didapatkan melalui media-media, baik itu melalui berita, melalui Android, semua saya rasa ada di dalam media itu. Silakan pergunakan media Android sebijak mungkin, karena di dalam Android itu, di dalam media itu semuanya ada, mulai dari hal-hal yang negatif, positif, itu ada semua. Jadi saya rasa anakku sekalian bijaksanalah dalam memakai media online. Silakan serap ilmunya yang hal-hal positif dan tinggalkan yang hal-hal negatif. Oh ya Pak, itu artinya di Nurul Falah sendiri sudah bebas siswanya untuk membawa Android ke madrasah? Ya, di madrasah ini kami sengaja bebaskan karena kita melakukan proses belajar mengajar itu lebih banyak menggunakan Android, lebih banyak menggunakan media online. Jadi kami bebaskan dengan catatan Android dibawa ke madrasah itu hanya untuk dipakai untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada yang bisa Bapak banggakan dari Nurul Falah sendiri kepada masyarakat? Untuk saat ini sangat banyak ya yang bisa dibanggakan ke luar, ke masyarakat luar itu sangat banyak. Jadi di madrasah ini kami mengembangkan literasi. Jadi dalam hal ini kita melakukan program menulis buku, dan itu wajib bagi semua santri-santriwati Nurul Falah, dan ketika tamat di madrasah ini semua memiliki buku. Itu salah satu program unggulan. Nah, di luar daripada itu tetap kita menjalankan program yang ada, tetap mempromosikan program-program keagamaan yang sudah ada di madrasah. Contohnya keunggulan-keunggulan di sini itu unggul dalam bidang dakwah dan tahfiz. Itu salah satu program unggulan. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk para pelajar di Nurul Falah secara khusus dan harapan Bapak untuk pelajar di luar sana? Jadi harapan saya untuk santri-santriwati Nurul Falah dan seluruh peserta didik yang ada di Indonesia ini, harapan saya itu jadilah manusia yang berakhlak, jangan pantang menyerah, kejarlah cita-cita kalian, kemudian jangan berhenti belajar, lanjutkan pendidikan kalian. Mendengar cerita Bapak dari awal sampai akhir, ternyata cukup menginspirasi ya Pak, terkhusus untuk para remaja milenial saat ini. Oke teman-teman, itulah perbincangan kita hari ini bersama Bapak Abdul Effendi. Untuk Bapak Abdul Effendi, terima kasih telah menyempatkan waktunya datang bersama kami di podcast ini. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Andi Nurul Fatimah Sahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.